Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmah, taufik serta hidayahnya, sehingganya sampai detik ini kita dapat melaksanakan rutinitas ibadah kita kepada Allah, rutinitas harian kita. Selawat bering salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di kesempatan kajian ini kita akan coba mengkaji terkait dengan terapi sihir mahabbah atau sihir guna-guna, ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pengalaman kami di ruqyah syariah, ya, di mana bahwa dalam ruqyah pun mengenal deteksi penyakit, ya, deteksi keluhan, ya, betapa banyak adanya satu terapi ruqyah yang sulit untuk disembuhkan karena ternyata kurang tahunya kita pasien itu sedang menderita daripada gangguan jenis apa, ya, gangguan daripada jenis apa. Maka ini perkara yang sangat penting, ya, terutama sebagaimana pengalaman saya sendiri yang akhirnya diantaranya saya menuliskan terkait dengan kiat atau terapi terkait dengan ruqyah sihir, ya. Ternyata sihir itu memiliki macam-macam bentuk, ya, dan sihir itu juga ayat-ayat yang untuk dibaca itu ya tidak sembarang, ya, antara jenis satu sihir dengan sihir yang lain itu apa namanya berbeda ayat-ayat yang untuk dibacakan, ya. Nah, untuk kesempatan kali ini di segmen ini kita akan coba mengkaji terkait dengan cara terapi sihir mahabbah atau sihir guna-guna, ya. Sihir mahabbah di mana adalah ketika seorang datang ke orang pintar atau datang ke dukun, ya, untuk memberikan informasi kepada dukun itu, meminta bantuan, ya, dengan orang yang dia kehendaki, yang mungkin dia cintai, yang dia sukai, ya, itu kemudian akhirnya membalas cinta dia, ya, yaitu bisa menggunakan fotonya, ya, bisa juga menggunakan rambutnya, bisa menggunakan pakaiannya, yang digunakan nanti menjadi perantara bagi dukun untuk mensihir seseorang, ya. Nah, maka di sini kita akan coba untuk sebutkan, ya, bagaimana terapi-terapi yang bisa untuk dilakukan, ya, karena bisa jadi tahu-tahu tadinya seorang itu benci kok menjadi suka, ya, menjadi senang, ingin selalu bertemu, ingin selalu bersama, ya. Ini diantara bentuk ciri-ciri pengaruh daripada sihir guna-guna atau sihir mahabbah, ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, cara penanganannya dengan membacakan ayat-ayat ruqyah, ya, secara umum, ya, yang nanti ditambah dengan ayat-ayat sihir, ya. Ya, jadi ayat-ayat ruqyah secara umum, ya. Jadi ayat-ayat ruqyah secara umum itu ya dibacakan apa? Surat Al-Fatihah, ya, kemudian dibacakan awal Al-Baqarah, ya, kemudian dibacakan surat Al-Baqarah di ayat yang ke-102, ya. Kemudian ayat kursi akhir surat Al-Baqarah, ya. Kemudian juga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Nah, ini ruqyah secara umum, itu bisa dibacakan itu, ya. Yang kemudian nanti di sini adanya satu pengkhususan ketika itu adalah terkait dengan gangguan sihir
yang sifatnya adalah sihir mahabbah atau sihir guna-guna. Ya, yang pertama itu bisa sesering mungkin untuk dibacakan surat At-Taghabun, ya, yaitu di sebuah surat At-Taghabun ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ya, bisa dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Ya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inallaha ghafurur rahim innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Ya, nah ini ayat yang bisa untuk dibacakan, ya, diulang-ulang dalam surat At-Taghabun di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 ini, terus untuk diulang-ulang. Kemudian juga bisa dibacakan surat Al-A'raf ayat 117 sampai ayat 119. Ya, ini juga bisa diulang-ulang. Kemudian juga dalam surat Yunus ayat 79 sampai 82. Ya, ini untuk sihir mahabbah, ya, untuk dibacakan surat Yunus ayat 79 sampai 82. Ya. Kemudian surat Toha ayat yang ke-65 sampai ayat yang ke-69. Ya. Dan sangat baik sekali, ya, ketika ayat-ayat tadi ini untuk direkam, yang kemudian untuk sering didengarkan, ya, direkam, yang kemudian untuk sering didengarkan, ya. Kemudian juga bisa untuk kita upayakan, ya, tentunya penjagaan yang maksimal, doa-doa, ya, jangan lupa untuk kita jaga, ya, ketika mau tidur jangan lupa doa kita, ketika mau tidur diusahakan dalam kondisi berwudu, ya. Kemudian juga bisa di setiap pagi hari untuk memakan 7 butir, ya, yaitu kurma ajwa. Nah, ini bisa juga untuk diupayakan. Ya, nah jadi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tadi ya beberapa ayat yang itu khusus nanti untuk terapi terkait dengan sihir mahabbah atau sihir guna-guna yang bisa untuk kita upayakan dibacakan terus-menerus. Ya, karena nanti untuk sihir yang lain ayatnya pun juga berbeda. Ya, untuk ayat yang lain berbeda. Nah, terutama titik tekan sering dibacakan dalam surat At-Taghabun ayat 14 sampai yang ke-16 tadi. Mudah-mudahan dengan itu maka akan memperingan dan juga, ya, mudah-mudahan atas takdir Allah Subhanahu wa taala maka dapat menyembuhkan pasien dari sihir guna-guna atau sihir mahabbah itu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan Allah selalu jaga kita dan Allah lindungi kita dengan kita berkomitmen untuk selalu berada di atas tauhid pada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.